Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya kembali bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan terus tertanam dalam firman Tuhan, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sehingga semakin hari kita semakin dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan Yesus katakan, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi firman Tuhan membersihkan kehidupan kita semakin hari. Ketika kita semakin tertanam dalam firman Tuhan, maka firman itu yang membersihkan hati nurani kita, firman Tuhan itu yang membersihkan hidup kita sehingga sesuatu yang kotor yang tidak berkenan kepada Tuhan lama-kelamaan akan dibersihkan dari hati kita. Dan firman Tuhan juga menerangi setiap jalan dan langkah hidup kita sesuai dengan apa yang pemazmur katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Sungguh hari-hari yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan dalam kehidupan kami adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami rindu merenungkan kembali firman Tuhan karena kami percaya kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan dalam jalan-jalan Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Mazmur 120 hari ini. Di dalam Mazmur 120 saya akan bacakan di ayat yang pertama buat setiap kita sebagai perenungan buat kita di hari ini. Mazmur 120 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku, kata pemazmur, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Suatu kepastian dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesesakan, maka langkah berikutnya adalah berseru kepada Tuhan. Ini patternnya, ini polanya saudaraku ya. Jadi ketika kita mengalami kesesakan, bukan berarti ketika Tuhan mengingatkan kita, aku menyertai kamu, aku menolong kamu, lalu kita tidak pernah mengalami kesesakan. Kita akan mengalami kesesakan saudaraku. Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita datang, supaya kita berseru kepada Tuhan, ya, kita dibersihkan, ya. Untuk orang-orang yang masih hidupnya jauh dari Tuhan, Tuhan izinkan kesesakan untuk datang mencari Tuhan. Kita yang sudah hidup dekat dengan Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kesesakan juga buat hidup kita, supaya kita semakin ingat bahwa kita semakin butuh Tuhan, kita semakin perlu bergantung kepada Tuhan, semakin perlu mengandalkan Tuhan, ya. Jadi siapapun dalam kehidupan manusia di bawah kolong langit ini, kita akan pernah mengalami namanya kesesakan, saudara. Kesesakan karena tekanan hidup, kesesakan karena intimidasi orang di sekeliling kita, kesesakan karena masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita, karena kita manusia. Tapi yang perlu kita ketahui, yang diajarkan oleh pemazmur hari ini, ketika kita mengalami kesesakan, ayo dong berseru kepada Tuhan. Karena dampak dari engkau berseru, engkau akan melihat Tuhan menjawabmu. Amin. Tuhan menjawab setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan cara-caranya yang unik, dengan cara-caranya yang ajaib. Tapi yang perlu kita ketahui sebagai orang percaya sekalipun yang datang kepada Tuhan, kita masih sering diizinkan mengalami kesesakan. Untuk kita semakin bergantung kepada Tuhan, untuk kita semakin mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita mengalami kesesakan, kita ingat, oh iya ya, Tuhan Yesus pernah mengajak kepada setiap kita dan membuka tangan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita merasa sesak, apapun yang membuat engkau sesak hari-hari ini, kesesakan karena tekanan hidup, kesesakan karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, ayo datang sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia yang membuka tangan dan mengingatkan kepada setiap kita, aku akan menggantikan kesesakanmu dengan kelegaan yang aku berikan kepadamu. Kita mau datang sama Tuhan. Ayo kita berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya pemazmur juga dalam Mazmur 46 ayat yang kedua berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Mudah-mudahan terjadi. Enggak, saudara. Pemazmur enggak bilang begitu. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi pemazmur sudah punya pengalaman, dan pengalaman ini dibagikan buat setiap kita. Ayo, kalau engkau sedang mengalami kesesakan, datang sama Tuhan.
berseru kepada Tuhan, Dia penolong dalam kesesakan, itu sangat terbukti. Sehingga firman Tuhan juga katakan orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Hari ini kita diingatkan satu peristiwa bahwa kalau memang hal ini sedang menimpa hidup kita, siapapun kita di bawah kolong langit ini, selama kita masih masih manusia gitu kan, kita masih akan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang mungkin kita bilang, aduh Tuhan, saya ini udah sesak, menghadapi tekanan, menghadapi kesesakan, tapi saya tahu, haleluya, masih ada Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan saya. Di tengah-tengah kesesakan aku tahu Tuhan penolong dan sangat terbukti. Di tengah-tengah kesesakan aku tahu aku harus berseru kepada Tuhan dan aku percaya Tuhan menjawab aku. Di dalam Mazmur 107, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur berulang-ulang mengatakan bahwa berserulah kepada Tuhan dalam kesesakanmu, maka engkau akan dilepaskan dari setiap kecemasanmu. Ada hal-hal yang membuat kita cemas ya. Anak kita kadang membuat kita cemas. Suami kita kadang membuat kita cemas. Istri kita kadang membuat kita cemas. Mertua kita kadang membuat kita cemas. Ada banyak hal yang membuat kita cemas. Akhirnya kita merasa sesak. Tetapi waktu itu firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, ayo berseru sama Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan, kalau engkau sudah coba berbagai macam cara untuk melepaskan engkau dari kesesakanmu dan tidak ada satupun yang bisa melepaskan, hari ini waktunya. Dan bukan suatu kebetulan kau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ini sudah waktunya engkau mengangkat tanganmu dan berkata, Tuhan tolong saya. Ini sudah waktunya di mana engkau harus berserah kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia yang memelihara kamu. Alkitab katakan. Kita tahu hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan, saudaraku. Hidup kita itu Tuhan yang pegang. Itu sebabnya keadaan apapun Tuhan lihat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhan tahu. Sekarang yang Tuhan sedang mau lakukan adalah ketika engkau berseru kepada Dia, Dia akan turun tangan. Tapi bagaimana Tuhan mau turun tangan kalau engkau gak pernah berseru? Iya kan? Bagaimana Tuhan mau buka jalan kalau engkau tidak pernah meminta? Carilah maka engkau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kita tahu kita perlu cari Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita. Saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun kau berada, saudara dikasih dalam Tuhan, engkau yang hari-hari sedang mengalami kecemasan, apapun yang kau cemaskan. Engkau yang hari-hari sedang mengalami tekanan hidup sehingga engkau mengalami kesesakan hidupmu. Ayo, ini waktunya. Ini waktunya. Jangan tunda. Ini waktunya engkau harus berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong hidupmu. Saya mau berdoa buat setiap kita secara khusus hari ini. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Yesus. Ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kesesakan dalam jiwa mereka. Ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kecemasan di hati mereka. Dan mereka mendengarkan firman-Mu saat ini. Pak hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap hati mereka. Tergenapi ya Tuhan firman-Mu. Hari ini diucapkan oleh pemazmur bahwa ketika kami berseru kepada Tuhan dalam kesesakan kami, Engkaulah yang melegakan kami. Engkaulah yang menghibur kami. Engkaulah yang menolong setiap kami. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang sedang mengalami kecemasan, apapun yang mereka cemaskan, pergumulan apapun, bahkan tekanan hidup yang membuat mereka tersesak hati mereka hari ini, di dalam nama Yesus, ketika mereka berseru kepada Tuhan, datang pertolongan Tuhan atas hidup mereka. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.